Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi video pembelajaran yang akan kita bahas dalam mata kuliah perekonomian Indonesia untuk saat ini adalah usaha kecil dan menengah serta koperasi. Kita bahas terlebih dahulu usaha kecil dan menengah. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yaitu Undang-Undang UMKM. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi UMKM. Dalam penelitian Mariana dan Nisda, diungkap pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain: yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil, baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya, sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu, dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Permasalahan yang kedua adalah terbatasnya akses pasar. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif, baik di pasar nasional maupun internasional. Yang ketiga, terbatasnya akses informasi. Selain akses pembiayaan, UMKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UMKM sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit UMKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mempunyai produk dan jasa sebagai hasil dari UMKM untuk menembus pasar ekspor. Namun di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional. Karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik. Selanjutnya adalah pembahasan tentang koperasi. Di sini kita hanya memberikan penjelasan tentang perbedaan pengertian koperasi menurut undang-undang yang sudah berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha
yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Menurut Muchtar Abdul Qadir dalam penelitiannya bahwa dunia usaha termasuk UKM dan koperasi diharapkan mampu memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi dengan ciri-ciri mempunyai keluasan, memiliki produktivitas tinggi, dan dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kaidah ekonomi modern. Koperasi, usaha negara, dan usaha swasta, termasuk usaha kecil dan menengah, diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing secara optimal dalam perekonomian nasional, sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, melalui terjalinnya tata hubungan dan kerjasama serta kemitraan usaha yang serasi, selaras, dan seimbang, serta saling menguntungkan. Demikian materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.